dengan adanya kelemahan dari model atom Bohr, maka muncul lagi teori atom atau model atom yang lebih baru lagi, ya. Model atom itu dinamakan dengan mekanika kuantum. Adapun yang menjadi dasar mekanika kuantum, ini ada dua dasarnya, yaitu hipotesis dari de Broglie dan asas ketidakpastian dari Heisenberg. Dimana kalau de Broglie itu nyatakan bahwa partikel bersifat dualisme. Oke, kita lihat aja. Hipotesis dari de Broglie menyatakan bahwa partikel kecil yang bergerak sangat cepat itu memiliki sifat seperti gelombang. Sebagai contoh, kan elektron itu kan partikel kecil ya, di mana elektron itu kan masanya sebesar 9,11 kali 10 pangkat min 31 kilogram. Kemudian kalau bergerak sangat cepat, itu kita misalkan bergeraknya sebesar 2,19 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini mendekati cepat rambat dari cahaya. De Broglie ini merumuskan suatu persamaan, di mana persamaannya itu adalah panjang gelombang yang ditimbulkan ketika suatu partikel bergerak, yaitu persamaannya adalah lambda sama dengan ketetapan Planck dibagi massa dikali cepat rambatnya, ya. Oke, kalau kita masukkan akan didapat, ya, lambda yang dihasilkan dari elektron yang bergerak itu sebesar 3,32 kali 10 pangkat min 10 meter. Ternyata panjang gelombang dari elektron yang bergerak itu setara dengan panjang gelombang dari sinar X. Nah, sinar X ini kan merupakan gelombang. Jadi disimpulkan bahwa elektron itu bersifat gelombang, ya. Jadi memiliki sifat gelombang. Nah, kemudian karena elektron bersifat gelombang, muncul ketidakpastian dari Heisenberg, di mana karena elektron bersifat gelombang, maka posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, ya. Nah, dari hipotesis de Broglie dan ketidakpastian Heisenberg, ada seseorang yang bernama Schrödinger, ini merumuskan bahwa tadi kan posisi dan momentum elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Nah, Schrödinger mengemukakan bahwa yang dapat ditentukan adalah probabilitas menemukan elektron, di mana probabilitas menemukan elektronnya ini dinyatakan sebagai fungsi gelombang. Lalu Schrödinger menyatakan bahwa daerah dengan probabilitas menemukan elektron terbesar itu dinamakan dengan orbital, ya. Oke, kita lihat orbital dari atom hidrogen. Coba lihat ya. Menurut Schrödinger, posisi elektron diumpamakan sebagai awan elektron yang tersebar di sekeliling inti, ya. Kemudian probabilitas menemukan elektron dalam awan elektron ini digambarkan oleh kerapatan elektron. Lihat ya, dari gambar, kerapatan elektron semakin berkurang seiring pertambahan jarak dengan inti. Ya, jadi semakin jauh dari inti, kerapatannya semakin berkurang. Ya, kita bisa lihat dari grafik sebagai berikut. Kemudian lihat juga orbital dari hidrogen, ya. Semakin jauh dari inti, kerapatan elektron dalam orbital hidrogen semakin berkurang. Nah, kemudian Schrödinger menyatakan untuk menentukan tingkat energi, kemudian bentuk serta orientasi dari suatu orbital, dia menggunakan bilangan kuantum, ya. Karena Schrödinger ini menyatakan bilangan kuantumnya itu antara lain bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, dan bilangan kuantum magnetik. Itu yang dikemukakan Schrödinger. Kemudian bilangan kuantum itu dilengkapi menjadi 4. Jadi ada 4 bilangan kuantum. Yang keempat adalah bilangan kuantum spin. Tapi bilangan kuantum spin ini bukan dikemukakan oleh Schrödinger.